Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyad dari kelas I dengan NIM 2018 10110110311572. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum perusahaan dari mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis yang diampu oleh Ibu Iva. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur tentang segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau bisa disebut dengan laba. Kemudian hukum perusahaan terbagi atas dua jenis, yaitu hukum perusahaan perseorangan dan hukum perusahaan perkumpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan hukum perusahaan perseorangan. Hukum usaha perseorangan, bisa disebut juga perusahaan perseorangan, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang. Hal ini tentu memiliki konsekuensi tanggung jawabnya pun dibebankan kepada orang tersebut. Jika di dalam perusahaan jenis ini terdapat orang lain dalam menjalankannya, maka itu hanya sebatas pada membantu pengusaha berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Perusahaan perseorangan wajib daftar kecuali apabila pekerjanya adalah anggota keluarga, ataupun bisa juga apabila perusahaan itu bergerak hanya untuk penghasilan dari sehari-hari daripada pelaku usaha. Contohnya yaitu usaha dagang dan perusahaan dagang. Kemudian jenis yang kedua yaitu hukum perkumpulan. Hukum perkumpulan terbagi atas dua jenis lagi, yaitu badan hukum dan bukan badan hukum. Saya akan menjelaskan bukan badan hukum terlebih dahulu. Yang pertama adalah persekutuan perdata. Dalam pasal 1618 BW, persekutuan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan. Itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi antara mereka. Dalam garis besar, persekutuan perdata ini merupakan perkumpulan yang didirikan atas dasar perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan para pihak. Yang kedua ada firma. Didirikan dengan akta notaris dan dengan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum di mana firma berdomisili dan diumumkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia. Ciri-ciri firma, yang pertama menjalankan perusahaan, yang kedua dengan nama bersama, yang ketiga adanya tanggung jawab dalam risiko kerugian tak terbatas, yang keempat masing-masing sekutu dapat mengikat firma dengan pihak ketiga. Kemudian dari bukan badan hukum yang ketiga yaitu CV atau perseroan komoditor, adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Kemudian jenis perusahaan perkumpulan yang pertama yaitu badan hukum. Setelah bukan badan hukum tadi, sekarang badan hukum. Badan hukum contohnya yang pertama PT. Badan hukum sendiri itu adalah suatu perusahaan yang terdaftar resmi di Kemenkumham. Yang pertama contohnya PT, perseroan terbatas. Unsur-unsur PT yaitu didirikan berdasarkan perjanjian. Yang kedua melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga modal besar. Yang keempat memenuhi persyaratan undang-undang dan memiliki beberapa persyaratan seperti perjanjian antara dua orang atau lebih. Yang kedua dengan akta autentik di muka notaris. Dan yang ketiga modal dasar. Yang
Dua, yaitu yayasan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan untuk mencapai keinginan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota. Pendiriannya dengan cara yang pertama, akta notaris. Yang kedua, disahkan Menteri Kehakiman dan HAM. Yang ketiga, diumumkan dalam lembaran berita negara RI. Kemudian yang ketiga, yaitu koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan, menganut prinsip ekonomi kerakyatan. Dibentuknya sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi, seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan pada anggota aktif. Siapapun dapat mendirikan koperasi, baik perorangan maupun badan hukum. Modal dari usaha koperasi ini didapat dari seluruh anggotanya, sehingga jalan usaha ini harus menyesuaikan aspirasi serta kebutuhan bersama. Tata cara pendirian koperasi ada dua, yaitu rapat pembentukan minimal 20 anggota, dan yang terakhir permohonan penyerahan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.